warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafika Arun Puspita, absen 28 dari PGMI 4G. Di sini saya akan mempresentasikan makalah dari kelompok 10, yaitu Islam di Asia Tenggara. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai sejarah Islam di Asia Tenggara. Kalian tahu nggak sih, Asia Tenggara itu merupakan tempat tinggal paling besar bagi muslim penduduk di dunia. Nah, sebelum saya menjelaskan Islam di Asia Tenggara, kalian harus tahu 3 hal. Apa itu perbedaan dari kedatangan Islam, penyebaran Islam, dan Islamisasi di Asia Tenggara itu. Kalau kedatangan Islam itu bisa dibuktikan dengan melihat peninggalan sejarah bisa berupa batu nisan, batu tertulis, ataupun seperti prasasti. Kalau penyebaran Islam itu bisa dilihat dari perkembangan seberapa banyak dan luasnya itu Islam telah menyebar. Kalau Islamisasi itu bisa dikatakan suatu proses yang panjang dalam mengislamkan orang-orang. Lalu kalian tahu nggak sih, Islam itu masuk ke Asia Tenggara itu melalui suatu proses bagaimana? Yaitu melalui proses damai, yaitu bisa dari perdagangan, jalur perkawinan, dan dakwah, serta pembauran masyarakat Muslim Arab, India, dan Persia dengan masyarakat pribumi. Lalu hal tersebut itu berlangsung tidak dalam tidak dalam waktu yang bersamaan, melainkan berlangsung selama berabad-abad dan tidak merata di seluruh tempat. Lalu kapan sih Islam masuk di Asia Tenggara? Itu ada beberapa versi ya. Ada banyak peneliti yang mengatakan bahwa Islam itu masuk di Asia Tenggara pada sejak abad pertama Hijriah atau 7 Masehi. Versi yang kedua, catatan Cina menyebutkan bahwa Islam itu masuk di Asia Tenggara itu tepatnya pada abad ke-9 dan 10 Masehi. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu perkembangan atau kemajuan agama Islam di Asia Tenggara. Yang pertama yaitu di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk Islam dengan jumlah tertinggi. Kenapa demikian? Karena jelas ya, sebagian besar agama di Indonesia itu adalah agama Islam. Meskipun begitu, ada beberapa agama yang diakui di negara Indonesia. Yang pertama yaitu agama Buddha, Hindu, Katolik, serta Protestan. Kemajuan dan perkembangan agama Islam di Indonesia itu tidak lepas dari peran kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia dan juga perjuangan dakwah para wali songo dalam penyebaran agama Islam. Yang kedua yaitu Thailand. Islam masuk ke Thailand itu pada abad ke-10 Masehi melalui perdagangan Jazirah Arab. Thailand yang banyak dihuni umat muslim itu adalah di wilayah bagian selatan yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia. Wilayah Patani adalah salah satu wilayah Thailand yang mengukir sejarah gemilang kejayaan Islam. Dan selanjutnya yaitu adalah negara Malaysia. Peranan Islam di Indonesia politik lebih ketara di Malaysia, terutama di tahun 1980-an. Di tingkat nasional maupun tingkat lokal, terdapat beberapa faktor yang mendorong penyebaran Islam secara positif. Antara lain faktor-faktor tersebut yaitu yang pertama, faktor perlombaan penyebaran agama, yang kedua faktor perkawinan, yang ketiga faktor perdagangan, yang keempat faktor penguasaan atau syah bandar, yang kelima faktor politik, yang keenam itu faktor kepribadian golongan, yang ketujuh itu ada faktor penulis atau sastrawan, yang kedelapan yaitu faktor kedudukan Islam. Yang selanjutnya yaitu agama Islam berkembang di Singapura. Yang Islam masuk ke Singapura itu pada abad ke-8, karena pada abad tersebut para pedagang muslim ini telah sampai ke kanton Cina yang kemungkinan besar akan selalu singgah di pulau-pulau yang telah berkedudukan di semenanjung tanah Melayu ini. Selanjutnya yaitu agama Islam berkembang di Myanmar. Agama Islam pertama kali tiba di Myanmar itu pada tahun 1055. Para saudagar Arab yang beragama Islam ini mendapat di delta sungai Ayeyarward, semenanjung, dan daerah Rakhine. Kedatangan umat Islam ini dicatat oleh orang-orang Eropa, Cina, dan Persia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Qurani Rahma, absen 29. Di sini akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi. Yang pertama yaitu negara Filipina. Islam mempunyai sejarah panjang di Filipina sejak zaman prakolonial, dan negara ini berhasil bertahan
dari penetrasi Spanyol selama 300 tahun. Orang Islam Filipina biasa disebut dengan Moro. Mereka mendapatkan pendidikan Islam dengan cara sekular. Yang lainnya biasanya itu mendapatkan pendidikan Islam dari tradisi yang ada dari lingkungan sekitarnya. Yang kedua, Brunei Darussalam. Yang kita ketahui bahwasanya negara ini merupakan negara Islam, di mana kemajuannya itu ditandai dengan Sultan Mahmud Shah yang menjadikan negara itu sebagai pusat perkembangan Islam, penyebaran dan kebangkitan Islam pada tahun 1511 Masehi. Yang ketiga adalah negara Muktai. Negara Muktai pada tahun 1979 mengalami demokrasi, kebangkitan demokrasi yang mengakibatkan, yang berefek agama Islam itu juga mendapatkan kemajuan pesat pada masa itu, dan pemerintah menyediakan dan mengembangkan dalam hal pendidikan agama. Selanjutnya yaitu Vietnam. Setelah Vietnam memasuki era baru, berpolitik terbuka mengakibatkan agama Islam juga mengalami perubahan yang drastis. Di antaranya banyak masjid-masjid dan madrasah-madrasah yang didirikan di sana. Di samping itu banyak juga kantor kewakilan negara yang mayoritas orang Muslim. Yang selanjutnya yaitu Kamboja. Berawal dari warga Vietnam yang bermigrasi di Kamboja dan menyebarkan agama Islam, terus di sana itu lebih banyak masjid-masjid dan peradaban Islam yang maju. Terus selanjutnya Timor Leste. Timor Leste pada tahun 2006 ketika bulan Ramadan 500 Muslim di Dili mendapat serangan dari kaum Nasrani yang jumlahnya banyak, dan mereka dengan terpaksa hidup dan tinggal di salah satu masjid di pusat kota yang namanya Masjid Nur. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan materinya, yaitu pada poin modernisasi Islam di Asia Tenggara. Berawal dari beberapa hasil studi menegaskan bahwa Islam di Asia Tenggara ini memiliki watak dan karakteristik yang khas. Hal ini disebabkan oleh adanya proses adaptasi dari kondisi lokal sehingga membentuk dinamika Islam Asia Tenggara yang khas yang membedakan dengan Islam lainnya, seperti Islam di Timur Tengah, di Afrika, dan lain-lain. Karakteristik khas Islam di Asia Tenggara itu misalnya seperti yang dikemukakan oleh Azumardi Azra, bahwa Islam ini lebih damai, ramah, dan toleran. Karakter khas Islam di Asia Tenggara adalah wataknya yang moderat. Dalam pandangan dunia telah memaknai Islam tidak cocok dengan modernisasi dan demokrasi, bahkan dikonotasikan dengan radikalisme agama. Namun, Asia Tenggara justru memperlihatkan Islam ke hal yang moderat itu. Hal itu tercermin dari gerakan Muslim di kawasan ini yang terbuka dan akomodatif terhadap modernitas. Nah, selanjutnya, sejak pasca Perang Dunia Kedua, Asia Tenggara mulai dianggap sebagai salah satu kawasan terpenting di dunia. Selain karena kondisi posisi geografis dan geopolitiknya yang sangat strategis, kawasan ini memperlihatkan budaya yang khas, perkembangan ekonomi yang cepat, dan gejolak politiknya yang sangat dinamis. Tidak mudah untuk membuat generalisasi atas fenomena dan dinamika Muslim di Asia Tenggara. Namun, di sebagian wilayah Asia Tenggara ini memiliki tumbuh subur atas gerakan pemurnian Islam yang sekaligus memiliki daya dorong terhadap modernisasi. Selain itu, perjalanan waktu yang membawa perubahan aktivitas, cara pandang, kerangka pikir, dan sikap Muslim Asia Tenggara sebagai ekspresi adaptif terhadap perubahan
zaman. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa Islam di Asia Tenggara ini mengalami dinamika yang variatif terhadap perubahan yang terjadi sesuai dengan kondisi sosiokultural, ekonomi, politik, dan hukum di negaranya masing-masing. Terima kasih.